Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang salah satu alat industri kimia yaitu ekstraktor. Perkenalkan, nama aku Aulia Salama dengan NRP 14 2024 017. Perkenalkan, nama saya Indira Yani dengan RP 14 2024 005. Definisi dari ekstraktor sendiri adalah alat yang digunakan untuk memisahkan komponen tertentu dari satu campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut tertentu. Proses ini dikenal sebagai ekstraksi dan dapat diterapkan pada berbagai jenis campuran, baik pada cair maupun cair-cair. Prinsip kerja dari ekstraktor yaitu kontak antara bahan dengan pelarut-pelarut ditambahkan ke dalam campuran untuk melarutkan komponen yang diinginkan. Difusi dan perpindahan masuk komponen target berpindah dari bahan asal ke dalam pelarut. Pemisahan fase. Larutan yang telah mengandung zat yang diekstraksi dipisahkan dari bahan asal. Pemurnian. Pelarut diuapkan atau dipisahkan untuk mendapatkan zat murni yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi dari ekstraktor. Fungsi dari ekstraktor sendiri pertama, memisahkan dan memurnikan zat dari campuran kompleks. Yang kedua, mengekstrak senyawa aktif dari bahan alami, misalnya minyak atsiri dari tumbuhan. Selanjutnya, menghilangkan zat pengotor dari suatu larutan. Dan yang keempat, terakhir, meningkatkan efisiensi produk dengan pemisahan bahan tanpa memerlukan reaksi kimia. Ada 6 jenis ekstraktor, yaitu ekstraktor cair-cair, ekstraktor padat cair, ekstraktor gas cair, ekstraktor superkritikal, ekstraktor sentrifugal, dan ekstraktor ultrasonik. Yang pertama ada ekstraktor cair-cair. Digunakan untuk memisahkan senyawa dalam dua cairan yang tidak saling larut. Contohnya ada dua, yaitu mixer settler dan kolom destilasi cair-cair. Prinsip kerja yang pertama yaitu untuk ekstraktor mixer settler. Mixer settler terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada mixer pencampur dan settler pemisah. Untuk mixer pencampur, fase umpan air dicampurkan dengan fase pelarut organik menggunakan agitasi, memungkinkan transfer zat terlarut antar fase. Yang kedua ada settler atau pemisah. Campuran dialirkan ke settler di mana kedua fase dipisahkan berdasarkan perbedaan densitas, dengan fase berat di bawah dan fase ringan di atas, lalu dikeluarkan melalui saluran terpisah. Di sini ada contoh gambar dari ekstraktor mixer settler. Di sebelah kiri ada sketsa alatnya dan di sebelah kanan ada gambar atau contoh alat dalam industri. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja dari ekstraktor kolom destilasi cair-cair. Pertama, pemanasan. Campuran dipanaskan dalam boiler hingga salah satu komponen menguap. Selanjutnya, masuk ke kolom destilasi. Uap naik melalui tray atau packing untuk meningkatkan pemisahan. Selanjutnya ada kondensasi dan reflux. Komponen dengan titik didih tinggi mengembun dan kembali turun, sementara komponen dengan titik didih rendah terus naik. Selanjutnya pengumpulan produk. Uap dikondensasikan dan dikumpulkan sebagai distilat, sementara residu tertinggal di bawah. Selanjutnya yang terakhir, siklus berulang. Proses terus berlangsung untuk pemisahan yang lebih efisien. Di sini ada Selanjutnya dua ini ekstraktor ada dari gambar dari kolom destilasi cair-cair. Yang di sebelah kiri itu ada sketsa alat dan di sebelah kanannya itu adalah alat di industrinya. Selanjutnya ada video dari destilasi cair-cair. Oke, selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu ekstraksi padat cair. Digunakan untuk mengekstraksi senyawa dari bahan padat menggunakan pelarut. Contoh dari alat ekstraktor padat cair yaitu yang pertama ada ekstraktor soklet, ada ekstraktor maserasi, dan ekstraktor perkolasi. Prinsip kerja dari ekstraktor soklet yaitu pemanasan pelarut-pelarut dalam labu dipanasan hingga menguap. Kondensasi. Uap pelarut mendingin di kondensor dan kembali ke bentuk cair. Ekstraksi. Pelarut menetes di timbel melarutkan senyawa dari bahan padat.
Sirkulasi otomatis, larutan kembali ke labo pemanas melalui sifon mengulang proses pemekatan. Senyawa terkumpul di labo, sementara pelarut dapat diuapkan kembali. Di sini terdapat contoh gambar eksaktor solid. Yang di sebelah kiri ada sketsa alatnya dan di sebelah kanan ada bentuk eksaktor solid di industri. Selanjutnya ada prinsip kerja ekstraktor maserasi. Perendaman. Bahan diekstrak direndam dalam pelarut hingga seluruhnya terendam. Difusi dan osmosis. Zat aktif berpindah dari bahan ke pelarut. Durasi ekstraksi. Proses berlangsung beberapa jam hingga hari dengan pengadukan sesekali. Yang terakhir penyaringan. Ekstrak cair dipisahkan dari ampas dan dapat dimurnikan lebih lanjut. Di sini ada gambar ekstraktor maserasi, yang sebelah kiri itu adalah sketsa alat, dan yang sebelah kanan itu gambar di industrinya. Selanjutnya ada prinsip kerja dari ekstraktor perkolasi. Persiapan bahan. Bahan kering dihancurkan, dimasukkan ke dalam perkolator. Penambahan pelarut. Pelarut dituangkan perlahan dari atas, melarutkan zat aktif. Perkolasi. Pelarut mengalir gravitasi, membawa zat aktif keluar. Pengumpulan ekstrak. Ekstrak dikumpulkan dan dapat dikentalkan, sementara sisa bahan ditutup dan disimpan. Di sini ada contoh gambar dari ekstraktor perkolasi. Di sebelah kirinya terdapat sketsa alat dan di sebelah kanannya terdapat gambar atau contoh ekstraktor perkolasi di industri. Selanjutnya ada ekstraksi gas cair, akan untuk melarutkan gas dalam cairan. Contohnya itu ada kolom adsorber gelembung. Nah, di sini ada. Nah, prinsip kerja ekstraktor kolom adsorber gelembung yang pertama, aliran gas masuk. Gas dialirkan dari bawah kolom membentuk gelembung dalam cairan penyerap. Interaksi gas cair. Gelembung gas naik, kemungkinan difusi dan reaksi dengan cairan penyerap. Proses absorpsi. Gas yang larut terserap, sementara gas yang tidak terserap keluar dari sistem. Selanjutnya yang terakhir, hasil absorpsi. Cairan penyerap yang mengikat gas dikumpulkan untuk proses selanjutan. Di sini ada gambar dari adsorber gelembung, yang sebelah kiri itu adalah sketsa alatnya, yang sebelah kanan itu adalah contoh di industrinya. Selanjutnya ada jenis yang keempat yaitu ekstraktor superkritikal. Digunakan untuk ekstraksi selektif dengan fluida superkritikal seperti dalam industri farmasi dan makanan. Contoh alatnya yaitu ekstraktor CO2 superkritikal. Prinsip kerja dari ekstraktor CO2 kritikal yaitu pemanasan dan tekanan tinggi. CO2 dikompresi dan dipanaskan hingga menjadi superkritikal, lebih dari 74 bar dan lebih dari 31 derajat Celcius. Ekstraksi. CO2 superkritikal dialirkan ke bahan, melarutkan senyawa target. Pemisahan. Tekanan diturunkan. CO2 kembali ke gas dan ekstrak mengendap untuk dikumpulkan. Daur ulang CO2. Gas dapat digunakan kembali untuk ekstraksi berikutnya. Di sini ada contoh gambar dari ekstraktor CO2 superkritikal. Di sebelah kiri terdapat sketsa alatnya dan di sebelah kanan terdapat gambar atau contoh alat dari ekstraktor CO2 superkritikal di industri. Selanjutnya ada ekstraktor sentrifugal. Ini memisahkan cairan berdasarkan densitas menggunakan gaya sentrifugal. Contohnya itu Dick centrifuge. Nah, prinsip kerja dari ekstraktor di sentrifug itu masuknya campuran, fluida dimasukkan ke dalam bowl berputar yang berisi tumpukan cakram. Selanjutnya, gaya sentrifugal. Putaran cepat mendorong fase berat keluar dan fase ringan tetap di tengah. Selanjutnya ada pemisahan. Fase berat dikeluarkan melalui saluran khusus, sementara fase ringan keluar dari bagian tengah. Dan yang terakhir ada hasil akhir. Cairan terpisah dapat digunakan, sedangkan padatan diproses lebih lanjut dan dibuang. Nah, di sini ada contohnya, yang sebelah kiri itu ada sketsa alatnya dan yang sebelah kanan itu ada alat yang digunakan di industri. Selanjutnya ada jenis ekstraktor ultrasonik. Digunakan untuk gelombang ultrasonik untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi, terutama untuk bahan sensitif. Contohnya ada empat, yaitu Hilser UP400 ST, yang kedua ada Sonic Cater VCX 750, yang ketiga ada Bendelin
Pulse, dan yang keempat ada BioBase Ultrasonic. Pertama di sini akan menjelaskan prinsip kerja dari ekstraksor Hilchar UP400ST. Gelombang ultrasonik. UP400ST menghasilkan gelombang ultrasonik 24 kHz melalui probe, menciptakan kavitasi akustik dalam cairan. Kavitasi akustik, gelembung mikroskopis meledak, menghasilkan tekanan tinggi yang menghancurkan sel dan mempercepat ekstraksi. Ekstraksi zat aktif. Dinding sel pecah, melepaskan senyawa bioaktif, flavonoid, minyak esensial ke dalam pelarut. Homogenitas dan difusi, memastikan pencampuran merata, mempercepat reaksi dan meningkatkan stabilitas emulsi. Dan yang terakhir, kontrol parameter. Dilengkapi sensor suhu dan pengatur intensitas untuk ekstraksi optimal tanpa merusak senyawa sensitif. Di sini terdapat gambar ekstraksi Hilchar UP400ST, tapi mohon maaf, kelompok kami tidak menemukan sketsa alatnya, tetapi kami hanya mendapatkan foto atau contoh dari alat Hilchar UP400ST di dalam industri. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja ekstraktor sonikator VCX 750. Gelombang ultrasonik. Probe mentransmisikan getaran ultrasonik ke dalam cairan. Kavitasi akustik. Gelembung mikroskopik meledak menghasilkan tekanan tinggi. Ekstraksi zat aktif. Dinding sel pecah melepaskan senyawa bioaktif. Selanjutnya ada homogenisasi dan dispersi. Mencampur dan mendispersikan partikel untuk emulsi stabil. Kontrol suhu dan amplitudo. Menghindar degradasi senyawa sensitif. Di sini ada contoh alatnya dari Senicator VCX 750. Sebelah kiri itu ada sketsa alat dan sebelah kanan itu adalah contoh di industrinya. Yang ketiga ada prinsip kerja dari Exaso Bendelin Sonopus, yaitu prinsip kerjanya gelombang ultrasonik. Probe mentransmisikan ultrasonik 20-40 kHz ke dalam sampel. Kavitasi akustik. Gelombang kavitasi meledak menghasilkan tekanan tinggi. Ekstraksi zat aktif. Dinding sel pecah melepaskan senyawa bioaktif. Homogenitas dan dispersi. Mencampurkan partikel hingga ukuran nano dan membuat emulsi stabil. Dan yang terakhir, kontrol kontrol amplitudo dan suhu, mencegah panas berlebih yang bisa merusak senyawa sensitif. Di sini terdapat gambar ekstraksol bendelin sonopus, dan di sebelah kiri terdapat sketsa alatnya, dan di sebelah kanan terdapat contoh alat di industri. Selanjutnya ada prinsip kerja dari ekstraktor biobase ultrasonik. Gelombang ultrasonik PERT mentransmisikan gelombang 20-40 kHz ke dalam sampel. Kavitasi akustik. Gelembung kavitasi meledak menghasilkan tekanan tinggi. Ekstraksi zat aktif. Dinding sel pecah melepaskan senyawa bioaktif. Homogenisasi dan dispersi. Mencampur partikel nano dan membentuk emulsi stabil. Dan yang terakhir, kontrol amplitudo dan suhu. Mencegah panas berlebih untuk menjaga kualitas senyawa. Di sini ada contoh dari biobase ultrasonic, tapi mohon maaf kami tidak mendapatkan sketsa alatnya, akan tetapi kami mendapatkan gambar yang apa alat dari biobase ultrasonic yang digunakan di industri. Terima kasih dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata dan materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.